Yo, what's up guys? Selamat datang di podcast Lokalisa bareng gue Febrian Zain dan gue Rizal. Gimana kabar guys? Semoga lagi pada oke-oke aja ya. di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang cukup berat, tapi penting banget buat dibahas. Kita bakal ngebahas kerusuhan yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Buat beberapa dari kalian yang mungkin belum terlalu familiar dengan kejadian ini, jangan khawatir, kita bakal kupas tuntas semuanya dengan santai. Betul banget bro, jadi kerusuhan di Sampit ini terjadi antara dua kelompok suku yang berbeda. Dan dampaknya bukan cuma kerusakan fisik, tapi juga banyak soal ketegangan sosial dan hubungan antara masyarakat. Dan buat ngelukik lebih dalam tentang ini, kita nggak sendirian guys. Kita kedatangan narasumber yang pastinya punya keren dan banyak info yang bakal membuka pandangan kita semua. Yap, bener banget. Narasumber kita kali ini adalah dua teman kita. Ada Khairunisa dan Alma Emira yang udah lama banget mendalami soal isu sosial dan konflik antar suku. Jadi siap-siap deh dengerin perspektif dan analisis dari mereka. Yuk langsung aja kita sapa. Selamat datang Zalpa dan Alma. Terima kasih udah mau gabung bareng kita di podcast kali ini. Wah, makasih banyak Lokalisa udah welcome banget ke kita. Thank you for having us. Langsung aja ya kita ke topik pembahasan mengenai tragedi Sampit, luka berdarah di langit Borneo. Kita langsung saja. Alma mungkin bisa bantu jelaskan dulu ke sobat histori. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi tragedi Sampit ini? Jadi konflik Sampit itu akarnya cukup panjang, dimulai dari program transmigrasi pemerintah Orde Baru yang memindahkan banyak orang Madura ke Kalimantan. Di situ muncul ketegangan sosial karena perbedaan budaya, ekonomi, sampai soal tanah. Gesekan-gesekan kecil sudah sering terjadi sebelum 2001. Jadi ini bukan konflik yang muncul tiba-tiba ya? Betul, sudah ada bentrokan kecil sejak akhir 90-an. Tapi puncaknya di bulan Februari 2001 saat terjadi bentrokan antara pemuda Dayak dan Madura. Nah, bentrokan itu cepat sekali membesar karena ditambah isu-isu provokatif yang menyebar. Wah, jadi kayak api kecil yang ditiup-tiup ya. Nah, Jalpa, bagaimana sih sebenarnya relasi sosial antara masyarakat Dayak dan Madura sebelum tragedi itu? Nah, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak juga kok yang rukun, mereka berdagang bareng, kerja bareng. Nah, tapi tuh masalahnya ada ketimpangan sosial nih dan rasa tersaingi di bidang ekonomi. Jadi masyarakat Dayak merasa ruang mereka semakin sempit, adat mereka mulai tergeser. Nah, apalagi saat orang Madura dikenal ulet dan cepat berkembang usahanya. Jadi ada kayak kecemburuan ekonomi di antara masyarakat gitu. Jadi latar ekonominya kuat ya? Nah, sangat. Dan di sana juga tuh ada isu-isu politik lokal dan elit-elit tertentu yang memanfaatkan ketegangan ini loh. Nah, saat ada kasus kekerasan kecil, langsung deh tuh meledak dari kerusuhan massal, jadi kerusuhan massal. Jadi yang tadinya hanya bersifat individu, jadi saling memprovokatif gitu. Alma, seberapa besar sih dampaknya waktu itu? Tentu dampaknya besar sekali. Ratusan orang tewas, banyak korban dipenggal, rumah-rumah dibakar. Warga Madura terpaksa mengungsi ke markas polisi, pelabuhan, bahkan bandara. Pemerintah akhirnya harus evakuasi ribuan warga Madura ke Jawa. Itu kalau nggak salah sampai ada arakan kepala manusia ya? Iya, itu bagian paling tragisnya. Simbolisasi kekuasaan dan balas dendam dalam tradisi perang Dayak kuno disebut ngayuh. Meskipun banyak tokoh adat Dayak waktu itu yang menolak dikaitkan dengan tradisi tersebut. Nah, Zalpa, sampai sekarang apa dampak sosialisasinya masih terasa? Tentu aja masih ada trauma kolektif di kedua belah pihak nih. Di beberapa daerah Kalimantan, relasi antara orang-orang Madura dan Dayak masih sensitif. Cakep. Bahkan anak-anak yang lahir setelah 2001 masih mewarisi ketegangan itu. Tapi banyak juga kok komunitas dan tokoh adat yang aktif melakukan rekonsiliasi. Jadi ada upaya damai ya? Iya, meskipun butuh waktu yang panjang sih. Oke, terakhir nih Zal, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari tragedi Sampit? Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari konflik ini yaitu bahwa perbedaan budaya dan etnis itu harus dikelola dengan baik. Negara nggak boleh abai terhadap ketimpangan sosial. Jangan sampai dendam masa lalu diwariskan ke generasi berikutnya. Dan jangan pernah meremehkan isu-isu kecil karena bisa meledak jadi konflik besar. Wow, seru banget ngobrol sama Zalfa dan Alma. Hari ini banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari pembahasan tentang kerusuhan Sampit ini ya. Iya, gue juga baru banyak tahu
konflik sosial itu nggak cuma tentang kekerasan, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhinya, kayak ekonomi, budaya, bahkan politik. Semoga setelah ngobrol bareng Zalfa dan Alma, kita punya pemahaman yang lebih luas tentang masalah ini. Bener banget, terima kasih banget buat Alma dan Zalfa yang udah mengulangkan waktu untuk hadir dan sharing insight yang sangat berharga. Semoga pembahasan kali ini bisa membuka wawasan teman-teman ya semuanya ya. Dan buat kalian yang dengerin, jangan lupa untuk follow dan dengerin episode-episode selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, feel free buat di DM kita di Instagram, Twitter, email, podcast kita. Seneng banget bisa dengerin feedback dari kalian. Betul, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian biar semakin banyak yang ngerti soal isu-isu sosial yang penting seperti ini. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Gue Febrian Zain. Dan gue Rizal, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya guys. Stay safe and keep learning.